Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswi INAIFAS Institut Agama Islam Al-Falah Asmiyah Kencang Jember, prodi BGMI semester 6. Di sini saya akan membuat video pembelajaran memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul materi cara menentukan KKM dengan dosen pengampu Ibu Jamilatun Nafiah SPDI MPD. Yuk kita simak video berikut ini. Penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran dimulai melalui musyawarah dengan guru pada satu sekolah. Penetapan KKM pada satuan pendidikan ada dua model, yaitu 1. Lebih dari 1 KKM, 2. 1 KKM. 1. Lebih dari 1 KKM. Satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda. Misalnya KKM IPA 64, Matematika 60, Bahasa Indonesia 75, dan seterusnya. Di samping itu, KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rampun mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Misalnya, rumpun MIPA, Matematika, dan IPA memiliki KKM 70, rumpun bahasa atau Indonesia dan bahasa Inggris memiliki KKM 75. Rumpun sosial atau IPS dan PPKN memiliki KKM 80 dan seterusnya. 2. 1 KKM. Satuan pendidikan dapat memilih 1 KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah, rata-rata atau modus dari seluruh KKM mata pelajarannya. Berikut adalah fungsi KKM. 1. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogi antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompeten setiap mata pelajaran. Secara teknis, prosedur menentukan KKM dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu yang pertama, menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik atau INTEK. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung dengan mencari rata-rata 3 aspek tersebut, maka akan menjadi KKM KD pengetahuan dan keterampilan. Adapun yang dimaksud di atas adalah A. Karakteristik peserta didik atau INTEK. Karakteristik peserta didik bagi peserta didik baru atau kelas 1 melalui hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah. Peserta didik baru kelas 7 antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapot SD, nilai ujian sekolah SD, nilai hasil seleksi masuk peserta didik. Memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya ataupun respon sebelumnya. B. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat diterapkan antara lain melalui
Eksperimen guru mata pelajaran melalui forum. Nah, C. Kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Kondisi satuan pendidikan meliputi antara lain 1. Kompetensi peserta didik, misalnya nilai uji kompetensi guru. Yang kedua, jumlah peserta didik dalam satu kelas. Ketiga, predikasi sekolah dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, KKM-KD dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Yang keempat, jika satuan pendidikan menetapkan satu KKM, maka KKM mata pelajaran dasar untuk mendapatkan KKM satuan pendidikan. Keterangan, yaitu A. Untuk memperoleh KKM mata pelajaran ataupun KKM satuan pendidikan bisa melalui rata-rata, nilai rendah, dan modus. Yang B. Jika satuan pendidikan memilih KKM mata pelajaran, maka jenjang kelas pada satu sekolah memiliki interval untuk predikat yang akan digunakan ke dalam rapor siswa berbeda setiap mata pelajaran dan setiap jenjang kelas. Yang C. Tetapi jika dipilih model 1 KKM, maka cukup 1 KKM yang disebut dengan KKM satuan pendidikan memiliki satu interval dan satu predik untuk semua kelas dan jenjang kelas pada satu sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut ini, yaitu penentuan KKM mata pelajaran matematika kelas 1. Nah, di situ sudah ada KD kompetensi dasar, yaitu ada 6 kompetensi. Nah, di situ terdiri dari kompleksitas, intek, daya dukung, dan KKM per KD. Jadi untuk nilai kompleksitas, intek, dan daya dukung itu 100. Ini untuk menentukan kompetensi siswa. Nah, ini contohnya satu siswa itu nilainya pada KD 3.1 60 70 70. Nah, itu nanti ditambah, setelah itu dibagi 3, maka nilainya 67. Nah, semuanya dihitung seperti itu. Nanti di total 67 ditambah 68 ditambah 68 ditambah 67 ditambah 67 ditambah 68. Nah, itu totalnya dibagi 6, dibagi banyaknya KD. Jadi jumlah KKM per KD itu ditambah lalu dibagi banyaknya KD, maka nilainya 68. Berdasarkan olahan KD di atas, KKM mata pelajaran matematika adalah 68. Lakukan hal yang sama untuk semua mata pelajaran yang diajarkan, dan dari semua mata pelajaran ini akan diperoleh lebih dari 1 KKM pada jenjang kelas. Nah, ini mata pelajaran total dengan cara tadi seperti tadi itu. Ini total nilai KKM. 1 KKM. Untuk mendapatkan 1 KKM yang harus dilakukan guru terlebih dahulu mencari KKM mata pelajaran. Dari KKM mata pelajaran pada semua kelas dan jenjang kelas direkap. Kemudian dalam rapat Dewan Guru dimusyawarahkan menentukan KKM satuan pendidikan yang berasal dari nilai KKM terendah, rata-rata atau modus pada rekap KKM. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penetapan predikat untuk satuan pendidikan yang berasal dari KKM satuan pendidikan. Jadi ini contoh tabel cara menentukan satuan KKM. Berdasarkan rekap KKM pada pelajaran dari setiap kelas di samping, maka KKM satuan pendidikan adalah 70. 70 itu merupakan nilai terendah dari semua KKM mata pelajaran yang ada. Yang berikutnya yaitu penetapan predikat. Jika memilih model lebih dari 1 KKM, maka guru harus mencari semua rentang interval dan predikat untuk semua mata pelajaran. Jika memilih model 1 KKM, maka guru cukup mencari 1 interval dan 1 predikat untuk semua kelas dan jenjang kelas pada satu sekolah. Kelas dan jenjang kelas pada satu sekolah, contohnya suatu sekolah berdasarkan hasil analisis menentukan 1 KKM untuk seluruh mata pelajaran
atau satu mata pelajaran 60, berarti predikat cukup dimulai dari nilai 60. Rentang predikat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh rumus rentang predikat. Nilai maksimum atau KKM itu dibagi 3. Jadi misalkan kita menggunakan nilai KKM 60, maka nilai KKM 100 dikurangi 60 dibagi 3 itu 13,33. Keterangan angka 3 pada rumus diperoleh dari jumlah predikat selain A, B, C, dan A, B, dan C, sehingga panjang interval untuk predikat 13 dan 14, setiap rentang predikat nilainya 13 dan 14. Maka untuk mata pelajaran matematika, rentang predikat sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh rentang predikat untuk KKM satuan pendidikan, yaitu apabila nilai baik maka 80 itu A ya, kurang dari 100. Apabila nilainya baik 73, predikatnya B. Yang jika cukup nilainya 60, berarti predikatnya C. Jika D perlu bimbingan, jadi kurang dari 60. Pada contoh di atas, rentang predikat untuk predikat A yaitu 13, sedangkan predikat B dan C rentang predikat 14. Nah, berikut disajikan tabel berisi beberapa contoh rentang predikat sesuai dengan KKM satuan pendidikan. Ini adalah contoh rentang predikat dari beberapa KKM. Jadi, KKM satuan pendidikan apabila nilainya 80 itu sangat baik, atau 93 kurang dari A atau kurang dari 100. Jika nilainya 75 berarti itu baik, jika 70 cukup, dan jika 65 perlu bimbingan. Jadi kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan keterampilan belum tentu tuntas dan atau sikap belum baik. Sekian, terima kasih. Itulah video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Barokah. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.